Tenemos que hacer concesiones a los diferentes bandos si queremos mantener. Son las dos bandas principales y ahora están enfrentadas. Acá marca de estatus. Berlatar belakang di negara Meksiko, film ini dibuka dengan memperkenalkan penjara Ciudad Juarez. Sebuah penjara mengerikan yang dihuni oleh para napi kriminal kelas kakap. Nampak para napi tengah melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun yang menjadi keanehan adalah kedua pemimpin yang menguasai penjara ini. Nampak tengah membuka sebuah senjata api yang telah berhasil diselundupkan. Seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu yang sepertinya akan menimbulkan hujan darah yang cukup deras di penjara ini. Inilah Prison Cell 2025. Si queremos mantener. Di sebuah rumah kita akan diperkenalkan dengan Juan Oliver, seorang pengacara hak asasi kemanusiaan, yang sebentar lagi ia akan segera pergi ke penjara itu untuk mengecek dan melihat situasi penjara untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun Helena, istrinya yang kini sedang mengandung, sempat meminta Juan untuk jangan pergi, sebab ia yang merasakan ada firasat buruk yang akan terjadi di penjara itu. Di perbatasan kota, seorang bos kartel terbesar Meksiko yang disebut L25 sedang bertemu dengan Yari, seorang kepala sipir penjara Ciudad Juarez. L25 meminta Yari untuk menyerahkan seorang tahanan bernama Baldor sebelum diekstradisikan alias dipindahkan ke tempat lain. Ia memperingatkan agar Calano jangan mempersulit dan terlalu basa-basi dalam menyerahkan Baldor kepadanya. Yari pun setuju asalkan tahanan itu dibawa tidak boleh melewati perkotaan demi menghindari kecurigaan pemerintah dalam pembebasan ini. Vamos. Dan inilah Baldor, seorang akuntan yang memiliki pengaruh besar serta menjadi pemegang penting dalam sebuah organisasi kriminal terbesar di Meksiko. Saat ini ia tengah mendekam di penjara Juarez setelah terjerat kasus yang cukup berat dan telah ditempatkan di dalam sel blok Mostors. Kepengaruhannya dalam organisasi membuatnya ditempatkan di sel Fifth serta mendapatkan perlakuan khusus dari penjara yang membuatnya bebas melakukan apa saja yang ia mau. Namun saat ini pemerintah kota yang tahu akan Baldor telah melakukan aju banding ke pengadilan untuk segera melakukan ekstradisi Baldor ke penjara lain. Buenos días, Ciudad Juárez. Un gusto saludarlos. Juan Oliver telah sampai ke penjara Ciudad Juarez untuk melakukan pengecekan situasi terhadap perlakuan napi yang mendekam di penjara ini. Juan menyerahkan seluruh dokumen lengkapnya dan mengaku sebagai seorang pengacara yang ingin melakukan kunjungan terhadap saudaranya yang bernama Flavor Gonzalez. Namun setelah membaca dokumen itu, pihak penjara sempat tidak mengizinkannya untuk masuk, yang membuat Juan terpaksa mengancam mereka akan melaporkannya ke komisi pengadilan. Akibat tidak memperbolehkan dirinya untuk menjenguk saudaranya. Espérame aquí. Muchísimas gracias. Aquí se lo dejo. Tenemos una requisición de un 49, pero el 1416 es negativo. Extiendo los brazos. Ábrele. Kepala Yari sendiri sedang menelpon Calano, seorang raja penjara Ciudad Juarez yang menguasai blok utara, yang meminta Calano untuk segera menyelesaikan tugasnya. Calano pun berjanji akan segera menyerahkan Baldor dengan aman sebelum 20 menit, yang mana sebelum aksinya dilakukan, Calano pun melakukan ritual aneh terlebih dahulu, yaitu memotong satu ekor ayam dan membasuhkan darahnya ke mukanya. Bersamaan dengan itu, Juan Oliver telah diperbolehkan masuk ke dalam penjara dan begitu merasa terkejut saat melihat bagaimana pemandangan realita dari penjara ini yang cukup mengerikan. Penjara ini telah dikuasai oleh dua kubu gangster yang selalu berseteru, membuat pihak penjara terpaksa melakukan blokade untuk memisahkan sel dari dua kubu demi menghindari adanya perang. Namun yang menjadi permasalahannya adalah
Pemblokan itu justru mengakibatkan ruangan penjara menjadi sempit dan tidak mampu menampung para napi yang semakin membludak. Sehingga penjara pun terpaksa memakai ruangan lorong untuk dijadikan sel penjara, yang padahal tempat itu tidak layak untuk dihuni. Saking berbahayanya perseteruan ini, ada aturan khusus yang melarang para sipir untuk masuk ke area-area tertentu, dan salah satunya adalah area lorong. Bahkan untuk sekedar kunjungan pun pihak penjara memberlakukan pembagian waktu secara ketat setiap 2 jam sekali. Hal itu guna untuk mencegah pertemuan langsung antara keluarga narapidana dari Blok Utara dan mereka yang berasal dari kelompok Mostors. Juan pun telah tiba menemui pelopor Gonzales yang berpura-pura menjadi seorang kliennya. Gonzales mengeluh telah ditempatkan di sel lorong yang menurutnya itu tidak layak dihuni olehnya, sehingga meminta Juan untuk memperjuangkan haknya agar segera dipindahkan ke sel lain. Bertepatan dengan itu, kelompok Blok Utara menemui Calano, yang merupakan bos mereka, untuk segera melakukan pergerakan dikarenakan waktu yang cukup mepet. Calano pun memberikan kode kepada setiap sipir penjara bahwa dirinya akan segera bergerak, yang mana setelah itu ia pun dan pasukannya langsung menghabisi satu persatu napi dari Blok Mostors, kelompok rivalnya. Se te acabaron las vacaciones, vato. Alarm peringatan penjara pun dinyalakan, yang membuat Juan termasuk para pengunjung dari kelompok Blok Mostor panik. Mereka berusaha mencoba untuk keluar dari tempat itu, namun peringatan alarm ini tidak membuat para napi yang berada di dalam merasa ketakutan. Yang ada mereka justru semakin membabi buta melakukan peperangan, sehingga akibatnya situasi penjara pun semakin kacau. Di tengah kekacauan itu, para sipir penjara sedang membawa Baldor untuk keluar dari tempat ini, di mana semua kekacauan ini termasuk dari perencanaan yang dilakukan kepala Yari dan Calano untuk membebaskan Baldor sebelum ekstradisi dilakukan. Namun yang menjadi keanehannya adalah tiba-tiba saja para anak buahnya Calano menembaki semua sipir penjara yang tengah membawa Baldor. Lalu Calano bersama para anak buahnya langsung membawa Baldor ke sel bawah tanah untuk mengamankannya, yang padahal hal ini tidak ada dalam rencana mereka. Sedangkan para anak buahnya Calano yang lain tengah melakukan sandera terhadap keluarga dari Blok Mostors, serta melakukan sandera juga kepada para sipir penjara. Juan Oliver sendiri berhasil bersembunyi di belakang dapur untuk menghindari sanderaan dan segera mencari cara untuk bisa keluar dari neraka ini. Di luar itu, kepala Yari telah tiba ke penjara dan langsung masuk ke area pintu belakang untuk menemui kepala keamanan dan mempertanyakan rencana mereka dalam pembebasan si akuntan Baldor. Kepala keamanan memberitahukan telah terjadi sedikit masalah dan Baldor pun tidak terlihat dalam kamera CCTV, yang kemungkinan besar Calano telah mengamankan Baldor terlebih dahulu dari peperangan antara blok penjara. Walaupun begitu, kepala keamanan meyakinkan bahwa semua rencana telah berjalan secara mulus. Tidak lama dari itu, L25 pun menelpon kepala Yari untuk mempertanyakan mengapa Baldor belum juga tiba dari pembebasan yang telah mereka rencanakan. L25 tidak ingin rencana ini gagal, sebab Baldor merupakan orang yang sangat penting sekali dalam organisasi. Dan jika saja terjadi sesuatu sedikit masalah terhadapnya,
maka Kepala Yari pun harus menerima hukuman berat darinya. Kepala Yari pun sedikit panik, namun ia mencoba meyakinkan L25 kalau semua rencananya telah berjalan dengan sempurna. Dan sebentar lagi Baldor akan segera dibebaskan dari tempat ini. Cabrón, mi Calancho se fue por la línea. Calano sendiri tidaklah menyembunyikan Baldor, melainkan malah membawanya ke depan para anak buahnya. Dengan keras Calano pun mengatakan bahwa kita sudah hampir 20 tahun hidup dalam penjara yang tidak manusiawi ini, serta mendapatkan banyak ketertindasan dari para bajingan sipir itu, yang telah memperlakukan kita layaknya seekor binatang yang tidak pantas hidup. Sedangkan para bajingan itu telah memberikan tempat layak dan mewah kepada Baldor yang padahal baru beberapa hari saja masuk ke dalam penjara. Dan pada hari ini, sudah saatnya kita melakukan perlawanan keras untuk menuntut semua hak kelayakan kita yang hidup di penjara ini. ¿A poco andamos ahí de chismosos, soltando la lengua? ¡Nos van a escuchar! Lalu bendera bertuliskan Canbi de Piabnes yang mengartikan perubahan rencana dikibarkan untuk memperlihatkan kepada Kepala Yari dan sipir lainnya kalau Calano dan yang lainnya sepakat untuk melakukan pengkhianatan. Kepala Yari begitu merasa terkejut akan semua ini, sebab apa yang dilakukan Calano tidak ada dalam perencanaan mereka. Baldor sendiri dibawa oleh Calano untuk disandra ke sel bawah tanah yang disebut dengan sel 211, yang mana tempat tersebut sangat tidak manusiawi sekali, lantaran tempatnya yang sangat dingin sekali serta ruangannya yang sangat menjijikkan. Sementara itu, Juan Oliver sedang benar-benar merasa ketakutan atas kerusuhan terjadi di penjara, dan ia berusaha menyelinap melarikan diri melalui pintu belakang. Namun sial, semua pintu yang ada di sana telah terkunci rapat, yang membuatnya semakin panik karena tidak ada jalan lagi untuk keluar. Hingga tidak lama kemudian, terdengarlah salah satu anak buahnya Calano yang memegang senjata penyembur api, sedang menyusuri seluruh ruangan untuk mencari dan membunuh para pengunjung yang berusaha bersembunyi. Menyadari hal itu, Juan segera memakai pakaian napi di sebelahnya yang sudah mati untuk melakukan penyamaran kalau dirinya itu bukanlah seorang pengunjung, melainkan seorang napi baru yang baru saja dimasukkan ke penjara ini. ¿Quién eres tu culero? ¡La verga, puto! ¡Espérate! ¿Dónde saliste, hijo de tu puta madre? ¡Venga, cabrón! Napi gundul tersebut sempat tidak percaya serta merasa tidak peduli dengan siapa Juan Oliver, karena yang terpentingnya adalah Juan Oliver berpihak ke blok mana, blok utara atau blok Mostor. Namun Juan tidak menjawab pertanyaan itu, ia mengaku hanyalah seorang napi baru yang baru saja dimasukkan dan tidak mengerti dengan soal keberpihakan. Mendengar hal itu, napi tersebut pun mengajak Juan Oliver untuk menjadi anggota blok utara jika tidak ingin mati dibunuhnya. Kepala Yari merasa kesal atas semua rencananya yang sangat jauh dengan apa yang diharapkan, sehingga ia pun menyuruh kepala keamanan untuk segera melakukan evakuasi terhadap para pengunjung yang telah disandra oleh para anak buahnya Calano. Enfrente al equipo y esperen mi señal. ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Formación! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Formación, formación! Seluruh tim keamanan pun dikerahkan untuk melakukan penyelamatan terhadap para pengunjung. Namun yang mereka tidak pikirkan adalah Calano telah mempersiapkan semua ini yang membuat tim keamanan kesusahan untuk melakukan evakuasi. Kepala Yari pun pergi ke sel bawah tanah untuk menemui Calano dan mempertanyakan mengapa telah melakukan pengkhianatan. Ia pun menekankan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Calano sekarang akan berdampak buruk bagi keselamatan ia beserta keluarganya,
Sebab organisasi dari Baldor yang tidak akan tinggal diam saja dan akan menguliti Calano beserta keluarganya secara hidup-hidup. Namun Calano tidak merasa takut akan ancaman ini dan ia sudah siap dengan segala konsekuensi apapun demi memperjuangkan hak kelayakan di penjara. Ia sudah benar-benar merasa muak atas perlakuan tidak manusiawi dari penjara ini dan sudah saatnya kami melakukan perlawanan untuk merebutkan sebuah kelayakan. Calano menekankan bahwa Baldor akan terus dalam sanderaannya sebelum hak tuntutannya terdengar jelas kepada mereka. Setelah percakapan itu selesai, Calano pun menelpon istrinya yang berada di luar penjara untuk segera bersembunyi ke tempat yang aman, dikarenakan akan ada orang yang mencarinya untuk membunuh istrinya. Tanta carne que nos trajeron y yo chimuelo. Cabrona. ¡Ya está bueno, carajo! Calano pun pergi menemui para anak buahnya untuk menghentikan mereka yang tengah mengganggu sandaraan. Kita tidak seperti mereka yang tidak memiliki sisi kemanusiaan. Para sandaraan itu tidak boleh diganggu dan hanya kita jadikan sebagai media ancaman saja agar tuntutan kita didengar. Lalu para sandaraan itu pun dimasukkan ke dalam sel untuk dikurung sementara waktu. Kepala Yari sendiri mulai merasa resah atas kerusuhan ini yang sangat jauh dengan apa yang direncanakannya. Ia khawatir bukan saja karirnya yang terancam, melainkan nyawanya juga. Ia pun memerintahkan kepala keamanan untuk segera menyelesaikan kerusuhan ini sebelum pemerintahan termasuk kartel L25 turun tangan. Dalam keresahannya itu, seorang pria tidak dikenal mengechatnya untuk mengajaknya bertemu pada jam 4 sore nanti. Que intervenga la Guardia Nacional. Calano pun pergi ke sel 211 untuk menginterogasi Baldor dan menanyakan sebuah informasi rahasia besar yang saat ini ada dalam genggaman Baldor. Calano mengatakan Baldor hanya sebuah pion di mata mereka yang sedang dimanfaatkan saja. Mereka tidak akan peduli sekalipun Baldor mati, karena faktanya dalam dunia organisasi kriminal, setiap orang akan mudah tergantikan oleh generasi-generasi yang baru. Pilihannya cuma dua, mati di penjara ini atau bekerja sama dengannya. Namun Baldor menolaknya, baginya kesetiaan adalah nomor satu. Ia meyakini organisasi akan tetap memperjuangkannya dan segera membalaskan perbuatan Calano akibat telah berani memperlakukan hal seperti ini kepadanya. Hace un chingo de frío, ¿no? Kerusuhan ini telah meluas hingga menarik perhatian media TV untuk melakukan sorotan atas apa yang sedang terjadi di penjara Juarez. Di dalam itu, Caraji, orang kepercayaan dari Calano, sempat mencurigai Juan Oliver sebagai seorang penyusup. Maka ia pun menyuruh Juan Oliver untuk menurunkan celananya, agar memastikan dirinya itu bukanlah seorang penyusup yang dikirim oleh Blockmosters. Hingga setelah mengecek tidak ada logo apapun di bokongnya, barulah Caraji dan napi lainnya sepenuhnya percaya bahwa memang Juan Oliver bukanlah seorang penyusup. Mereka bahkan sepenuhnya menerima Juan Oliver menjadi bagian mereka. Setelah itu, Calano beserta yang lain mengajaknya ke ruangan sel VIP yang ditempati Baldor untuk mengambil barang-barang penting yang bisa mereka gunakan dalam aksi kerusuhan ini. ¡La verga, güey! Pistola. Gente va a saber la verdad. Aquí estamos, pero no saben qué es lo que pasa. Afuera del penal varios vecinos. Calano merasa senang setelah melihat berita ada banyaknya media TV yang sedang menyorot kerusuhan ini. Dan kini hanya tinggal menunggu waktu saja yang belum pasti dari pemerintahan untuk turun tangan agar mendengar tuntutan mereka. Namun Juan Oliver ikut nimbrung atas persoalan ini. Mengapa kita tidak langsung mengeksposnya sekarang menggunakan sandraan, agar tuntutan yang kita inginkan bisa segera terdengar secara cepat ke pemerintahan. Calano pun setuju dengan ide ini, tapi tidak dengan Caraji yang mulai merasa benci kepada Juan Oliver karena dianggap ingin merebut posisinya sebagai orang kepercayaan dari Calano. Que vean todo lo que está pasando. Míralo. Jotito este quiere salir en televisión. Calano pun memberikan perintah ke si botak untuk merekam seluruh situasi yang berlangsung di dalam penjara.
Sedangkan Juan Oliver diperintahkan untuk menjadi seorang narator dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak luar. Se puede leer desde. Lo único que pedimos son condiciones más humanas. Di sisi lain, Helena, istri Juan yang sedang bekerja, begitu terkejut saat melihat tayangan berita di televisi yang memperlihatkan suaminya yang kini berada di penjara mengerikan itu. Sedangkan Yari sendiri tahu kalau Juan Oliver bukanlah seorang napi, melainkan seorang pengacara dari hak asasi kemanusiaan. Tapi ia tidak bisa memberitahukan hal ini ke media, sebab hanya akan memperbesar resiko dan membahayakan nyawa Juan sendiri. Kepala Yari merasa dilema sekali harus melakukan apa atas kerusuhan yang semakin kacau ini. Kerusuhan ini pun akhirnya sampai juga ke pemerintahan. Gubernur kota melakukan konferensi pers di depan publik untuk mengomentari atas kerusuhan yang sedang terjadi di penjara Ciudad Juarez. Gubernur pun memberitahukan kerusuhan ini pasti disebabkan oleh organisasi kriminal yang ingin menyelamatkan Baldor yang akan diekstradisi. Meskipun begitu, pihak pemerintahan tidak akan pernah kalah oleh mereka dan akan tetap melanjutkan ekstradisi ini. Pihak pemerintahan telah mengirimkan komando ke tim pengamanan profesional untuk menangani kasus ini. Kembali ke penjara, seorang sipir yang menjadi sandraan mengetahui kalau Juan Oliver bukanlah seorang napi di sini. Maka sipir itu pun memberitahukan kepada Juan kalau di ruangan bengkel terdapat alat komunikasi yang terhubung keluar penjara. Dengan alat itu, Juan Oliver bisa memanfaatkannya untuk segera melarikan diri dari kerusuhan ini. Namun untuk masuk ke ruangan bengkel tidaklah mudah. Ia harus melewati dulu ruangan ritual Calano yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Kepala keamanan pun mulai hilang kesabaran dengan kepala Yari yang tidak kunjung bertindak. Maka ia pun mulai bertindak sendiri dengan menemui Aceng, seorang napi penjara yang menjadi mata-matanya, untuk segera mencari tempat Baldor disembunyikan dan menyelamatkannya. Jika perintah ini diabaikan, kepala keamanan mengancam akan segera menurunkan pasukan bersenjatanya untuk merebut Baldor secara paksa dari mereka. Namun tanpa sepengetahuan, obrolan ini telah didengar oleh si Gundul, yang mana ia pun langsung membuntuti Aceng untuk mengawasinya karena telah menjadi seorang pengkhianat. Aceng sendiri sedang menemui seorang napi kakek-kakek untuk menanyakan di manakah Calano menyembunyikan Baldor. Ese para que se salga de la risa, compadre. Los cocodrilos del túnel. Seguro han visto algo. Di tempat lain, L25 sudah benar-benar kehilangan kesabaran kepada kepala Yari yang belum juga tiba membawa Baldor. Ia berpikir pihak pemerintahan telah mengetahui semua rencananya, maka ia pun memerintahkan para anak buahnya untuk melakukan pengeboman di jalanan, sebagai bentuk peringatan kepada pemerintahan untuk jangan main-main dengannya. Begitupun yang dialami oleh Calano dan para anak buahnya yang hilang kesabaran juga karena tuntutan yang mereka ajukan belum direspon oleh pihak luar. Oleh karena itu, Calano akan memakai jalan ekstrim agar tuntutannya segera dipenuhi, yaitu akan melakukan pembunuhan terhadap para sanderaan. Namun rencana gila ini segera ditentang oleh Juan, sebab menurutnya hal ini hanya akan mendesak pemerintahan untuk tidak segan melakukan pembantaian kepada kita. Juan memiliki ide lain, yaitu akan memakai sanderaan orang Amerika untuk ditodong, agar pemerintahan Meksiko segera turun tangan untuk memenuhi keinginan mereka. Di saat yang lain sedang disibukkan, Juan Oliver memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke ruangan bengkel dan mencari lubang komunikasi yang terhubung ke area luar. Hola, ¿hay alguien? Estamos aquí. Los reos están... un pinche abogado, ¿no? Namun sial sekali, Juan telah keciduk oleh Charaji yang langsung memberikan serangan. Juan Oliver tidak tinggal diam saja, ia pun memberikan perlawanan sengit yang pada akhirnya berhasil membunuh Charaji. Un pinche abogado.
Bukan hanya penjara saja yang kacau, melainkan jalanan kota pun ikut dalam kehancuran akibat adanya serangan yang dilancarkan oleh organisasi kriminal kartel. Membuat situasi pun benar-benar tidak bisa dikendalikan. Helena benar-benar memaksakan diri melanjutkan perjalanan ke penjara untuk menyelamatkan suaminya yang tengah terjebak di dalam kerusuhan itu. Sedangkan gubernur kota nampaknya tidak merasa peduli dengan semua kerusuhan yang terjadi akibat ulah kartel yang ingin menyelamatkan Baldor. Kepala warga mendesak gubernur untuk menghentikan rencana ekstradisi Baldor demi menghentikan kerusuhan. Akan tetapi gubernur tidak mendengarkan keluh kesah itu dan akan tetap melanjutkan ekstradisi ini meskipun kekacauan telah menjadi konsekuensinya. Calano kembali ke sel 211 untuk membujuk Baldor agar segera mau membuka mulut dan membeberkan seluruh data rahasia milik organisasi kartel. Menurutnya cepat atau lambat bos kartel pasti akan tetap menghabisi nyawa Baldor walaupun data itu tidak bocor. Tan imprescindible nomás por saberte unas clavecitas. Principio de morrillo les creía todo. Piénsalo. A ver quién canta primero. Juan Oliver segera menutupi mayat Caraji menggunakan sebuah kain agar Calano beserta napi lainnya tidak mencurigai dirinya. Sembari membasuh darah di tangannya, ia pun merasa gemetar sekali karena momen ini merupakan pertama kalinya ia menghabisi nyawa seseorang. Helena pun telah tiba di penjara dan melihat bagaimana realita kerusuhan di penjara itu yang sangat mengerikan. Ia pun melihat sudah ada banyak sekali ratusan orang yang memiliki tujuan yang sama seperti dirinya, yaitu menyelamatkan orang terdekatnya yang menjadi korban sandraan atas kerusuhan yang terjadi di penjara. Seorang jenderal pusat merasa kesusahan untuk turun tangan dalam menyetabilkan kerusuhan yang terjadi di jalanan. Hal itu disebabkan oleh gubernur kota yang menolak untuk menurunkan dana biaya ini, yang pada akhirnya gubernur hanya menurunkan beberapa pasukan polisi saja untuk memulihkan keadaan, serta menyetabilkan kembali kota dari serangan kartel. Di dalam penjara, Calano mulai merasa keheranan dengan Caraji yang tidak ada bersama mereka, sehingga menyuruh para anak buahnya untuk segera mencarinya. Busca aquí. Pregúntale a esos cabrones. Rápido. Necesito que me encuentre. Setelah menelusuri semua ruangan, mereka pun akhirnya menemukan sebuah bungkusan yang ternyata itu adalah Caraji yang sudah mati. Bertepatan dengan itu, Aceng sedang pergi ke sel 211 untuk membebaskan Baldor yang sedang disekap di ruangan itu. Sesaat akan membuka sel itu, Aceng pun keciduk oleh Calano yang langsung mencurigainya. Akan tetapi Aceng pun langsung beralasan kalau dirinya hanya sedang mencari Caraji dan kebetulan tidak sengaja kesasar ke tempat ini. Keadaan pun akan sepenuhnya sulit untuk dikendalikan, sebab dari blok Mostor sedang mempersiapkan diri untuk melakukan serangan besar kepada blok Calano. Ya, cállese a la verga. Sementara itu, Calano yang belum menyadari akan adanya serangan justru sedang mengumpulkan para anak buahnya untuk melakukan penghormatan terakhir kepada Caraji. Kematian Caraji itu telah sedikit memperpecah keeratan kelompok. Mereka saling mencurigai satu sama lain siapa pengkhianat yang telah membunuh Caraji. Hingga Aceng pun secara terang-terangan membuka mulut kalau ia melihat Juan Oliver lah yang telah membunuhnya. Tentu saja Juan Oliver berusaha membela diri juga, sehingga perdebatan pun tidak terelakkan. Lo decidirá. A la verga. Amárrele bien, don Roque. Calano pun mengambil jalan ekstrim untuk membuktikan siapa pengkhianatnya, yaitu pertarungan, yang dimana ia memasangkan sebilah pisau untuk Juan dan Aceng. Siapa yang mati di antara mereka, maka dialah pengkhianat sebenarnya.
Juan Oliver berhasil memojokkan Aceng. Namun ia tidak ingin melakukan pembunuhan lagi, menolak untuk menghabisi Aceng. Tapi sesuai peraturan yang ditetapkan Calano, siapa yang kalah dialah pengkhianatnya. Con la llave. ¡Aguas! Bertepatan dengan itu, Blok Monster telah tiba ke area blok utara dan langsung melancarkan serangan mematikan, sehingga peperangan kedua blok penjara pun tidak terhindarkan. Kericuhan ini pun dimanfaatkan oleh Juan Oliver untuk melarikan diri. Ia mengajak kedua sipir sanderaan untuk ikut kabur bersamanya. Namun pelarian ini tidak sepenuhnya mudah. Juan harus sedikit menghadapi tantangan dari anggota Blok Monster yang mencoba menahannya. Akan tetapi Juan cukup lihai dalam baku hantam, sehingga mampu menghabisi satu persatu napi yang mencoba untuk menghalanginya. Di saat kekacauan penjara semakin sulit dikendalikan, di luar sana Helena sedang berbicara kepada media untuk mendesak pemerintah segera turun tangan, menyelamatkan suaminya yang masih terjebak di dalam sana. Kepala keamanan memantau area CCTV dan melihat Juan Oliver yang sedang menyelinap keluar dari kerusuhan sembari membawa kedua sipir penjara. Ia pun langsung segera menuju belakang untuk membuka pintu yang merupakan jalur pelarian. Tapi sial sekali, kepala keamanan malah tidak memperbolehkan Juan untuk lewat dan memintanya untuk menyelamatkan Baldor yang sedang disembunyikan oleh Calano. Kepala keamanan mengancam kalau Juan tidak akan pernah dibebaskan selama belum berhasil membawa Baldor yang menjadi juru kunci atas seluruh konflik yang kini sedang terjadi. Escúchame, déjame salir, cabrón. Yo no tengo nada que ver aquí.